Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam acara Satu Bagi. Sapaan Tuhan bagi kita hari ini Senin tanggal 9 Agustus tahun 2021. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan bagi kita hari ini terangkat dari kitab Amsal pasal yang ke-12 ayat yang ke-19. Demikian firman-Nya. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Sampai situ firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu jagalah lidahmu. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, berbicara lidah, kita pasti pernah mendengar satu perkataan, memang lidah tak bertulang. Yang berarti banyak orang ketika berbicara hal itu hanya di bibir saja. Atau yang terjadi adalah kebohongan atau dusta. Mengapa? Karena lain di bibirnya, lain pula di hatinya. Sekarang A, besok B. Saudara yang terkasih, berbohong atau berdusta adalah perbuatan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan dalam hukum Taurat yang ke-9, jangan bersaksi dusta. Bohong atau dusta adalah salah satu dosa lidah yang sangat berbahaya dan harus dibuang jauh-jauh dari kehidupan orang percaya. Sebagai orang percaya, kita harus menjaga lidah kita dari ucapan-ucapan yang menipu. Jika tidak, kita bukan hanya akan menjadi batu sandungan bagi orang lain, saudara-saudara, tetapi juga mempermalukan nama Tuhan Allah kita, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Terlebih-lebih, jika kebiasaan berbohong itu dilakukan oleh mereka yang sudah terlibat dalam pelayanan Tuhan. Apa kata dunia? Karena saudara-saudara, kebohongan itu tidak bisa bertahan. Ada istilah orang Batak, jepek do pak ni gabus. Cepat dan lambat pasti ketahuan. Ingatlah saudara-saudara, bohong atau dusta adalah dosa yang mengikat. Sekali orang berani berbohong, ia akan cenderung untuk terus berbohong dan akhirnya bisa menjadi suatu kebiasaan yang dibenarkan. Artinya dia tidak lagi kebohongan, dia tidak lagi sesuatu hal yang tidak benar. Dalam sapaan kita saat ini, sangat jelas saudara-saudara, penulis kitab Amsal meminta untuk tidak sembarang mengeluarkan kata-kata dari mulut kita. Dalam Amsal 18 ayat 21 juga dikatakan, saudara-saudara, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Firman ini merupakan ajakan untuk berhati-hatilah dalam hidup ini. Lidah menentukan banyak dalam hidup manusia, dan sebagian besar saudara-saudara, persoalan dalam kehidupan rumah tangga, keluarga, masyarakat, gereja, dan bahkan satu bangsa seringkali dimulai dari lidah. Ingat saudara-saudara, ada kuasa dalam setiap perkataan manusia. Oleh sebab itu, perkatakanlah selalu hal-hal yang positif, yang baik. Maka semua yang baik akan terjadi dalam hidup kita, karena apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai. Itulah sebabnya dikatakan dalam 1 Petrus 3 yang ke-10, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, lawan dari dusta adalah jujur.
Artinya, jujur merupakan sebuah unsur penting yang tercakup di dalam integritas. Dan dengan demikian kejujuran merupakan aspek penting di mata Tuhan untuk kita lakukan selaku orang percaya. Menjunjung tinggi kejujuran sama dengan menjunjung tinggi kebenaran Allah dan menghormati Allah. Sebab Allah itu jujur adanya. Kebenaran adalah bagian dari apa yang ada di dalam dirinya. Dan sebagai anak-anak Allah, kita dituntut untuk memiliki moral yang sama seperti yang Allah miliki. Melalui sapaan ini, saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, marilah belajar menjaga lidah dan bibir kita untuk memelihara sikap jujur dan jadilah orang-orang yang berintegritas dalam segala aspek kehidupan. Pasti berkat Tuhan akan menghampiri kita tepat pada waktunya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kemurahan-Mu yang Kau berikan kepada hamba-Mu ini, di mana hamba-Mu bisa ada sebagaimana ada pada saat ini, semua hanya dikarenakan kebaikan Tuhan. Terlebih lagi kebenaran firman-Mu Tuhan yang telah berkumandang melalui media YouTube di pagi hari ini. Ini semua juga hanya dikarenakan kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Firman-Mu begitu indah mengajak kami Tuhan untuk menjaga lidah kami. Karena melalui lidah ada banyak dampak di dalam kehidupan setiap orang. Bapa, mari Engkau meteraikan kebenaran firman-Mu ini di dalam kehidupan setiap para pendengar dimanapun mereka berada. Olehnya mereka terberkati Tuhan. Olehnya mereka menjaga lidah mereka sehingga jauh dari kebohongan, jauh dari dusta. Karena dusta adalah sesuatu hal yang tidak Tuhan kehendaki. Karena dusta adalah dosa. Tuhan Yesus, izinkan melalui kebenaran firman-Mu ini para pendengar mendapatkan kekuatan ketika mereka dalam keadaan lemah. Mereka mendapatkan kesembuhan ketika mereka sakit. Mereka mendapatkan jalan keluar ketika mereka berhadapan dengan persoalan dan permasalahan kehidupan. Tiada yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan. Ketika Engkau bertindak, segala sesuatu pasti akan terjadi. Hamba juga berdoa di pagi hari ini untuk setiap para pendengar. Tuhan, Engkau berkati rumah tangga mereka. Engkau berkati setiap usaha dan pekerjaan mereka. Anak-anak yang Engkau titipkan di tengah-tengah keluarganya. Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan kepintaran. Tuhan Yesus, hamba juga tidak bosan-bosannya berdoa bagi para pendengar yang belum mempunyai momongan. Mari Tuhan berikan momongan. Yang belum mempunyai jodoh, mari Tuhan berikan jodoh. Yang belum mempunyai pekerjaan, mari Tuhan berikan pekerjaan. Hanya kepadamu hamba memohon dan mengadu ya Bapa di surga, karena Engkaulah Allah dan Tuhan kami. Tuhan Yesus, tidak bosan-bosannya juga hamba berdoa untuk setiap orang yang sakit Tuhan, sehingga tergeletak di rumah sakit maupun di rumah, baik itu dikarenakan COVID-19 dan sakit yang lain. Tuhan, mari Engkau jamah tubuh mereka sehingga oleh kuasa-Mu yang sangat luar biasa, setiap yang sakit beroleh kesembuhan. Izinkan setiap yang sakit hanya berserah kepada Engkau ya Bapa di surga, karena Engkaulah dokter dari segala dokter. Engkaulah penyembuh yang ajaib. Inilah doa hamba di pagi hari ini Tuhan. Dan tidak lupa hamba berdoa untuk istriku dan untuk itoku yang pada saat ini lagi dalam keadaan kurang sehat. Engkau jamah tubuh mereka sehingga mereka beroleh kesembuhan yang luar biasa. Dalam nama Kristus Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam untuk kita semua. Salam sehat.